Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, CGP Angkatan 9, dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kali ini kami akan memaparkan ruang kolaborasi, modul 1.3, Prakarsa Perubahan. Anggota kelompok terdiri dari Santi Pradila Sandi, dari SMP Negeri 1 Mempura, Rusdi Darusman, dari SMA Sains Tahfiz, Darmalasari, dari SD Negeri 03 Benteng Hilir, dan Eka Sucianti, dari SD Negeri 09 Teluk Merempan. As a human who will change the world. Painted from the love of God, adorned with all beauty, and therefore is every perfection. Dalam menyusun prakarsa perubahan kami memakai model atap. A adalah aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan pertama harus berpihak pada murid. Maksudnya, sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid, apa yang kita pikir yang murid butuhkan. Dan tak kalah penting bisa ditiru, direplikasi, agar dampak dari praktek baik dirasakan lebih banyak murid. Prakarsa perubahan juga harus berdampak terhadap murid, baik itu konsep atau kegiatan, sehingga ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Inisiatif praktik baik yang pertama adalah aset. Hasil diskusi kelompok kami terdiri dari: yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah yang dilakukan bersama warga sekolah setiap Sabtu, atau disebut juga sebagai pembiasaan gotong royong untuk kenyamanan lingkungan sekolah. Pertama, piket kelas dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, 2 orang sebagai pembersih dalam kelas, 2 orang lagi sebagai piket taman, yaitu membersihkan taman dan menyiram taman, dan satunya membersihkan jendela kelas. Yang ketiga, membuang sampah yang sudah menumpuk di tong sampah, dengan menggabungkan antara anak kelas tinggi dan kelas awal. Aset yang keempat, pembelajaran di kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang murid, yang memiliki kemampuan heterogen, agar siswa yang dianggap mampu dapat menjadi tutor teman sebaya kepada anggota kelompok lainnya. Inisiatif praktik baik yang kedua, adalah tantangan. Yang pertama, ada beberapa teman yang dalam kelompok piket yang tidak melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Tantangan yang ketiga, anak masih ada yang saling iri dengan temannya, di saat melaksanakan kerja kelompok. Tantangan yang kedua, alat yang tidak cukup memadai, dan area sekolah yang lumayan luas sehingga tidak semua area bisa dibersihkan. Tantangan yang terakhir, terdapat beberapa murid yang masih tidak percaya diri dengan kemampuannya dan tidak mau berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Inisiatif praktik baik, yang ketiga adalah aksi. Dalam hal ini ada beberapa aksi yang dilakukan. Yang pertama, melakukan pemetaan terhadap siswa yang tidak piket kelas. Aksi kedua, adalah memotong rumput liar, membersihkan selokan saat membersihkan lingkungan sekolah. Aksi ketiga, memberi pengertian agar mereka mau untuk bekerja sama membuang sampah tersebut, dan guru ikut bersama memberikan contoh membuang sampah yang telah menumpuk ke tong sampah di depan kantor. Aksi keempat, memberikan motivasi kepada siswa terhadap kemampuan yang dimiliki agar siswa merasa percaya diri dan mau berkolaborasi dengan teman sekelompoknya. Inisiatif praktik baik, yang keempat, adalah pembelajaran. Pertama, hasil pemetaan terhadap teman-teman kelompok yang tidak piket, dilakukan diskusi bersama untuk kesepakatan bagi teman-teman yang tidak piket, akan dilakukan disiplin positif. Pembelajaran yang kedua, menumbuhkan rasa peduli lingkungan dan budaya hidup sehat. Pembelajaran yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersih. Pembelajaran yang keempat, melakukan kesepakatan kelas bahwa tidak ada yang mengejek ataupun melakukan hal yang dapat menjatuhkan percaya diri dari teman. Dari analisis model atap maka dapat disimpulkan, prakarsa perubahan dalam kelompok kami, yaitu mewujudkan sikap gotong royong melalui budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, maka dari kami, melakukan dengan langkah bagja. B, yaitu buat pertanyaan, dengan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan sikap gotong royong melalui budaya positif di sekolah? Dan bagaimana cara memotivasi siswa dalam menumbuhkan sikap gotong royong?
Tindakan yang dilakukan mencari referensi mengenai kegiatan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan sikap gotong royong. Dan mengajak seluruh warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya budaya positif di sekolah. Langkah bagja kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, siapakah yang sudah menerapkan sikap gotong royong di sekolah? Dan, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada diri warga sekolah agar terwujudnya sikap gotong royong? Serta pertanyaan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan agar budaya positif di sekolah dapat terwujud? Tindakannya adalah, pertama, mencari sosok yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan gotong royong di sekolah. Tindakan kedua, melakukan diskusi dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten dalam menumbuhkan budaya positif agar terwujud sikap gotong royong pada murid. Tindakan ketiga, melakukan aktivitas sederhana yang dapat diterapkan langsung oleh murid, misalnya dengan melakukan piket kelas. Langkah bagja yang ketiga adalah G, yaitu gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika sikap gotong royong tercapai? Kedua, bagaimana perasaan saya dengan memiliki sikap gotong royong? Ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki sikap gotong royong? Dan apa hal-hal yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan sikap gotong royong? Tindakan, membuat daftar piket rutin untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Tindakan kedua, menanamkan sikap bahwa gotong royong adalah hal yang menyenangkan agar sekolah dapat terlihat bersih dan pekerjaan cepat terselesaikan karena dikerjakan secara bersama-sama. Langkah bagja yang keempat adalah J, yaitu jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, apa langkah utama yang dapat dilakukan, dan berapa lama kegiatan disiplin positif dapat terwujud dengan maksimal? Pertanyaan ketiga adalah apa tindakan yang dapat dilakukan agar dapat mendukung langkah tercapainya disiplin positif. Sedangkan tindakan yang pertama mengundang narasumber untuk melakukan sosialisasi terkait disiplin positif di sekolah. Tindakan selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah dalam memantau kegiatan disiplin positif. Dan membuat catatan mingguan terhadap pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Langkah bagja yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau sikap gotong royong tetap diterapkan di sekolah? Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan sikap gotong royong di sekolah? Dan kapan usaha mencapai sikap gotong royong akan mulai dilakukan? Serta, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai sikap gotong royong secara keseluruhan? Tindakan yang dilakukan, mengajak seluruh warga sekolah untuk dapat memantau sikap gotong royong agar tetap terlaksana. Dan melakukan tindakan gotong royong dari mulai kelas awal, 1 SD, dalam bentuk paling sederhana. Tindakan berikutnya, bergabung pada grup komunitas sekolah yang berisikan guru dan juga wali murid agar dapat berkolaborasi memantau tindakan murid baik di rumah maupun di sekolah agar sikap gotong royong terlaksana dengan baik.